Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Saya presensi terlebih dahulu ya. Zahra, Hadir, Bu. Aryani, Hadir, Bu. Tesya. Hadir, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pendahuluan yang dibaca atau diperdengarkan. Untuk indikator yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, menganalisis aspek kebahasaan berupa penggunaan kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang dibaca. Dan yang kedua, menganalisis aspek kebahasaan berupa penggunaan konjungsi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang dibaca. Untuk penilaian, saya akan memberikan nilai untuk yang bertanya dan menjawab pertanyaan. Dan penilaian yang paling penting yaitu dari tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, saya mulai ya. Untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk membaca teks tentang biota laut. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Nah, saya akan menayangkan video tentang biota laut. Graf tersebut, tentu Indonesia memiliki keanekaragaman biota laut yang melimpah, sangat bervariasi. Biota Dari teks tentang laporan hasil observasi yang telah kalian baca dan melihat video, apakah ada yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Saya, Bu. Silakan, Pesya. Menurut saya, teks yang berisi sebuah laporan dari hasil pengamatan dari suatu objek yang secara objektif yang berupa alam yang disusun berdasarkan fakta secara sistematis, runtut, dan logis, Bu. Benar sekali, Pesya. Nah, untuk teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi sebuah laporan dari hasil pengamatan dari suatu objek secara objektif. Nah, untuk hari ini sebelumnya kita sudah membahas tentang aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berupa kalimat nominal, kalimat definisi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat deskripsi dan penggunaan konjungsi. Saya akan menjelaskan apa itu kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi itu kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda yang merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya seperti ukuran, warna, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh, yaitu yang pertama, ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Nah, ini kan merupakan sifat dari ukuran. Dan yang kedua, awan mendung berwarna hitam pekat. Nah, ini merupakan sifat dari warna, yaitu berwarna hitam pekat. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, berarti kalian sudah paham tentang kalimat deskripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Nah, konjungsi itu adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Nah, jenis-jenis konjungsi ini ada 4. Yang pertama, koordinatif, yang contohnya berupa dan, serta, atau, tetapi, melainkan. Nah, sedangkan yang kedua, subordinatif. Subordinatif itu contohnya seperti sejak, jika, seandainya, supaya. Dan untuk yang ketiga, korelatif. Nah, korelatif itu baik maupun tidak hanya, tetapi juga untuk antar kalimat, meskipun demikian atau meskipun begitu, kemudian sesudah itu. Nah, dari penjelasan tentang konjungsi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silakan Aryani. Saya mau nanya, Bu, apa bedanya konjungsi koordinatif dan subordinatif? Perbedaan konjungsi koordinatif dan subordinatif. Nah, untuk konjungsi koordinatif itu adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat yang setara. Sedangkan konjungsi subordinatif itu menghubungkan kalimat yang tidak setara. Contohnya seperti dia mencari saya dan adik saya. Nah, itu merupakan konjungsi koordinatif karena saya
mencari saya dan adik saya itu kan penghubungnya dan. Nah, untuk subordinatif contohnya sejak tadi pagi dia tidak keluar dari kamarnya. Nah, super itu merupakan konjungsi dari subordinatif, yaitu waktu, tentang waktu sejak tadi pagi. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, berarti kalian sudah paham tentang kalimat deskripsi dan penggunaan konjungsi. Hari ini saya akan meminta kalian untuk mencoba mencari tentang kalimat deskripsi dan penggunaan konjungsi dari teks yang telah kalian baca di awal pembelajaran tadi, yaitu tentang biota laut. Saya persilahkan kalian untuk mencari. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Nah, jika sudah, saya meminta semuanya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Saya minta dari Aryani terlebih dahulu. Ya, Bu. Di sini jawaban saya, rumput laut di sini sangat beragam bentuknya. Ada yang bulat seperti tabung, pipih, dan gepeng. Ada yang bulat seperti kantong, dan ada juga yang terurai seperti rambut. Karena terdapat kata sifat yang merupakan bentuk, yaitu tabung, pipih, dan gepeng. Seperti itu, Bu. Nah, ini jawaban Aryani sangat bagus sekali tentang kalimat deskripsi, yaitu sifat tentang ukuran. Nah, untuk penggunaan konjungsi, saya minta cara untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Bu. Biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti ikan dan rumput laut. Bermanfaat bagi kesehatan karena banyak mengandung gizi. Konjungsinya adalah seperti, yaitu konjungsi subordinatif karena menyatakan tentang perbandingan dari klausa yang tidak setara. Bagus sekali. Nah, untuk itu ada konjungsi yang lain. Nah, saya minta spesial untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya. Konjungsi yang saya temukan yaitu terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari. Konjungsinya adalah atau, yaitu jenis konjungsi koordinatif. Alasannya karena dia merupakan suatu perlawanan dari klausa yang setara, Bu. Bagus sekali jawabannya, Pesya. Nah, sekarang kalian sudah bisa menganalisis tentang kalimat deskripsi dan penggunaan konjungsi. Adakah yang ingin menyimpulkan tentang materi hari ini? Saya, Bu. Silakan, Zahra. Baik. Bahwa kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda yang biasanya merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera. Dan konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa jenis konjungsi. Ada koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antar kalimat. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Zahra telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, dan tetap semangat. Untuk minggu depan, saya meminta kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya itu bentuk kelompok 2 orang. Nah, nanti saya akan mengirimkan teks laporan hasil observasi yang berjudul Cintai Lingkungan. Kalian saya minta untuk mengidentifikasikan kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Dan yang kedua, identifikasikan juga konjungsi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, ini untuk cara mengerjakannya, kalian tulis tabel berupa teks tentang cintai lingkungan. Kemudian kalian cari kalimat deskripsi dan apa alasannya. Yang kedua, tentang penggunaan konjungsi, kalian cari kalimat yang ada konjungsinya. Dan kalian tulis apa saja konjungsinya dan apa alasan konjungsi tersebut. Akan ada remedial bagi yang belum bisa dan pengayaan bagi yang sudah bisa untuk memperdalam ilmu yang telah kalian pelajari. Baiklah, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.